Oke, baiklah, masuklah kita pada soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara pengukuran, penilaian, serta evaluasi. Kemudian berikan contohnya. Untuk penyelesaian atau jawabannya, pengukuran itu adalah proses membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu, atau proses pemberian angka kepada suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki oleh orang atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang benar. Kemudian ada penilaian. Penilaian itu adalah proses penentuan kualitas suatu objek dengan membandingkan antara hasil ukur dengan standar penilaian pemberian tertentu atau sebagai suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Misalnya, berdasarkan hasil pengukuran yang telah diperoleh. Kemudian, pengertian evaluasi. Evaluasi itu adalah proses menggambar, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan atau pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Disimpulkan, evaluasi itu merupakan kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan itu telah tercapai atau belum berharga atau tidak, serta dapat pada argumen untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Jadi dapat kita simpulkan perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi, yaitu pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria tertentu. Penilaian menjelaskan dan menafsirkan suatu pengukuran, sedangkan evaluasi itu adalah penetapan nilai atau implementasi suatu perilaku, bisa perilaku individu atau perilaku dari lembaga. Lanjut kita pada contoh dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kita contohkan di dalam pendidikan. Adapun objek yang akan kita ukur itu adalah siswa. Dalam metode yang kita gunakan itu adalah guru, di mana guru ini memberikan ujian yang akan menghasilkan skor berupa angka. Kemudian soalnya yang pertama, langkah yang pertama dalam melakukan penelitian itu adalah A. Menyusun kerangka, B. Merumuskan hipotesis dan tujuan, C. Merumuskan masalah, D. Mengumpulkan data, E. Menganalisis data. Yang kedua, hasil suatu kegiatan ilmiah harus disajikan dalam sebuah dokumen disebut A. Laporan ilmiah, B. Teori, C. Data, D. Hipotesis, E. Kesimpulan. 3. Berikut ini yang bukan termasuk dalam sistematika penulisan laporan ilmiah. A. Pendahuluan, B. Teori, C. Eksperimen, D. Pembahasan, E. Wawancara. Adapun soal yang keempat, berikut ini yang termasuk perilaku ilmiah ketika di laboratorium, kecuali A. Menggunakan jas laboratorium, B. Menggunakan sepatu tertutup, C. Menggunakan pelindung mata saat mencampurkan atau memanaskan bahan kimia, D. Mereaksikan bahan kimia berbahaya di luar lemari asam, E. Mencuci tangan
setelah percobaan selesai. Yang kelima, alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur larutan dengan volume tertentu yang memerlukan ketepatan tinggi adalah A. Gelas ukur, B. Elemen jar, C. Pipet teter, D. Gelas beker, E. Pipet volumetrik. Untuk kunci jawabannya, nomor satu itu adalah C, yaitu merumuskan masalah. Yang nomor 2 itu adalah A, yaitu laporan ilmiah. Sedangkan untuk nomor 3 itu jawabannya adalah E, yaitu wawancara. Nomor 4 itu adalah D, yaitu mereaksikan bahan kimia berbahaya di luar lemari es. Yang nomor 5 itu adalah pipet volumetrik. Untuk selanjutnya, jika siswa benar menjawab soal, maka skornya adalah 2. Untuk setiap soal, jika siswa salah, jawabannya adalah 0. Untuk penilaiannya, jika mendapat nilai A itu skornya 8,5 sampai 100. Untuk B yaitu di atas 7,0 sampai 8,5. C yaitu 5,5 sampai 7,0. D itu kurang dari 5,5. Jadi siswa dinyatakan lulus jika mendapat nilai A dan B setelah dinyatakan tidak lulus jika mendapat nilai C dan D. Berikut adalah tabelnya. Jadi untuk selanjutnya yang kita lakukan yaitu berdasarkan total skor tersebut, maka Budi adalah siswa yang paling cerdas di kelas tersebut. Adapun metode yang kita gunakan, guru dalam kegiatan pembelajaran adalah efektif yang ditunjukkan dengan 100% siswa telah lulus dalam materi tersebut. Guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran bersama-sama merupakan objek yang akan diukur dengan alat ukur berupa ujian untuk menghasilkan keputusan angka yang diperoleh kemudian ke dalam nilai A, B, C, dan D. Sedangkan evaluasinya yaitu hasil belajar yang merupakan proses mulai dari menentukan objek yang diukur, mengukurnya mencapai hasil pengukuran, kemudian mengambil keputusan lulus tidaknya siswa, dan efektif tidaknya metode yang digunakan guru tersebut. Adapun soal UTS yang kedua yaitu jelaskan perbedaan penilaian ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor beserta contohnya. Untuk jawabannya, yang pertama ada penilaian ranah kognitif. Ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Untuk contohnya, siswa albino kompetensinya menyangkut kemampuan menulis jaring-jaring kubus. Namun, untuk dapat melukis jaring-jaring kubus setidaknya diperlukan pengetahuan kognitif tentang bentuk-bentuk jaring kubus dan cara-cara melukis garis tegak lurus. Kemudian, penilaian ranah efektif. Untuk penilaian ranah efektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, nilai yang mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai, di mana sikap seseorang dapat
disamakan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Untuk contohnya, peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh, untuk menggali lebih dalam lagi ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan. Ini adalah contoh ranah efektif di bidang responding. Sedangkan contoh pengukuran ranah penilaian efektif yaitu mengamati tingkah laku siswa selama mengikuti proses belajar. Kemudian untuk selanjutnya, skala yang sering digunakan dalam instrumen atau alat penilaian efektif ini adalah skala Thurston, Likert, dan beda sematik. Adapun contoh skala Thurston, minat terhadap pelajaran sejarah, yaitu sudah ada tabelnya. Di situ kita lihat, saya senang belajar sejarah. Pelajaran sejarah bermanfaat. Kemudian bawahnya, pelajaran sejarah membosankan, dan seterusnya. Untuk penilaian ranah psikomotor itu adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu, di mana ranah ini berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Adapun contoh dari penilaian ranah psikomotor ini yaitu siswa dibina kompetensinya menyangkut kemampuan dalam melukis. Jaring-jaring balok secara psikomotor dapat kita lihat dari gerak tangan siswa dalam menggunakan peralatan atau jangka dan penggaris saat melukis. Secara teknis, penulisan ranah psikomotor dapat dilakukan dengan pengamatan dan perbuatan. Adapun untuk soal UTS yang nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan dari rubrik penskoran, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Yang pertama ada rubrik holistik, yaitu memberikan skor keseluruhan kinerja peserta didik. Penskoran dilakukan terhadap proses keseluruhan atau kesatuan produk tanpa menilai bagian komponen secara terpisah. Untuk contohnya, contoh rubrik untuk penilaian pada seminar rencana penelitian dan hasil penelitian dan menilai kompetisi Olimpiade Sains Nasional. Yang kedua ada rubrik analitik, di mana rubrik analitik ini digunakan untuk memperoleh respon yang terfokus, yaitu untuk tugas 1 atau 2 kemungkinan jawaban, di mana prosesnya cukup lama dan menentukan skornya. Adapun contohnya yaitu penilaian memperlihatkan pemahaman yang lengkap tentang permasalahan. Semua persyaratan tentang tugas terdapat di dalam jawaban. Untuk skornya ada 5. Selanjutnya, soal UTS yang nomor 4 yaitu jelaskan perbedaan antara bobot, skala, dan skor pada rubrik penskoran. Yang pertama ada bobot. Bobot ini adalah besarnya angka yang ditetapkan untuk suatu butir ke dalam perbandingan dengan butir tes lainnya di dalam suatu perangkat tes. Untuk skala merupakan perbandingan antara kategori di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda. Kemudian ada skor. Skor ini yaitu hasil
pekerjaan men-skor atau memberikan angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir soal yang oleh tes T telah dijawab dengan betul. Untuk soal UTS nomor 5, jelaskan perbedaan alat evaluasi tes dan non-tes. Kemudian, apa saja macam-macam dari alat evaluasi tes tersebut dan non-tes tersebut. Baiklah, yang pertama masuk kita pada alat evaluasi tes, di mana alat evaluasi tes ini adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan kepada tes T untuk mendapatkan respon yang sesuai dengan petunjuk itu. Atas dasar respon tersebut ditentukan tinggi rendahnya skor dalam bentuk kuantitatif. Selanjutnya dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan untuk ditarik kesimpulan yang bersifat kuantitatif. Adapun macam-macam tes evaluasi tes ini berdasarkan fungsinya. Ada tes seleksi atau ujian, di mana tes seleksi atau ujian ini kita gunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian calon yang mengikuti tes. Kemudian yang nomor 2 ada tes awal, di mana ini digunakan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. Yang ketiga ada tes akhir, yaitu untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik. Yang keempat ada tes diagnostik, di mana tes diagnostik ini itu digunakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu materi tertentu. Yang kelima ada tes formatif, itu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada tes sumatif atau ulangan umum, ini digunakan untuk mengisi rapor atau mengisi ijazah. Kemudian ada berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap, yaitu terdiri dari tes intelijensi, yaitu untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan dari seseorang. Kemudian tes kemampuan, ini untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian ada tes sikap. Tes sikap ini yaitu untuk mengungkap predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu terhadap dunia sekitarnya. Kemudian ada tes kepribadian dan tes hasil belajar. Kemudian dari segi cara mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban, itu terdiri dari tes tertulis dan tes lisan. Masuklah kita pada yang kedua, itu alat evaluasi non-tes. Adapun pengertian alat evaluasi non-tes ini yaitu cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis, di mana penilaiannya tidak menggunakan tes. Adapun macam-macamnya yaitu observasi. Observasi ini adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistem. Kemudian metis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi
kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar seperti tingkah laku peserta didik pada waktu guru PAI menyampaikan pelajaran di kelas. Kemudian B. Wawancara. Wawancara ini merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan. Dan tentunya jawabannya baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Yang C. Skala sikap. Skala sikap ini merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik orang maupun objek. Kemudian yang D ada angket. Angket ini adalah alat untuk mengumpulkan data atau informasi pendapat dan paham dalam hubungan kausal. Kemudian ada pemeriksaan dokumen. Selanjutnya, soal UTS nomor 6, jelaskan apa saja ciri-ciri dari tes yang baik. Yang pertama ada validitas. Valid ini artinya tepat, benar, absah, dan sahih. Jadi validitas ketepatan, kebenaran, keabsahan. Sebuah teks dikatakan valid apabila alat ukur tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur lewat tes tersebut. Jadi tes hasil belajar dapat kita nyatakan valid dengan secara tepat dapat mengukur atau mengungkap hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah menempuh proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas ini artinya dapat dipercaya. Sebuah tes dikatakan reliabilitas apabila hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali terhadap subjek yang sama atau sifatnya stabil. Yang ketiga ada objektivitas. Objektivitas berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi, bukan subjektif. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, terutama dalam sistem penskoran. Yang keempat ada praktibilitas. Sebuah tes disebut memiliki praktibilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, di mana tes yang praktis itu adalah tes yang mudah dilaksanakan, tidak menuntut peralatan yang banyak, dan memberi kebebasan kepada siswa mengerealisasikan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah pemeriksaannya, serta dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Kemudian ada yang kelima itu ekonomis. Ekonomis ini pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, serta waktu yang lama. Adapun soal UTS yang nomor 7, jelaskan apa perbedaan kemampuan tingkat rendah dengan kemampuan tingkat tinggi. Kemudian jelaskan masing-masing kemampuan tingkat rendah terdiri atas kemampuan matematis apa saja beserta indikatornya. Kemudian jelaskan juga kemampuan dari tingkat tinggi tersebut. Baiklah, untuk jawabannya, kemampuan berpikir tingkat rendah merupakan kemampuan berpikir pada tahap menghafal dan
dasar. Kemampuan berpikir ini masih mengandalkan ingatan otak, bukan kemampuan otak untuk berpikir secara kritis. Sedangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, di mana otak tidak lagi berpikir berdasarkan ingatan, namun berdasarkan apa yang ia cari dan ia temukan sendiri. Baiklah, untuk kemampuan tingkat rendah terdiri atas kemampuan matematis, pemahaman konsep, komunikasi, dan penalaran matematik. Untuk pemahaman konsep ini, pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep yang telah dipahaminya dan mampu menerapkan konsep tersebut dalam situasi berbeda, serta dengan pemahaman konsep yang dimiliki siswa mampu untuk mengembangkan konsep tersebut di dalam menyelesaikan masalah matematika. Adapun indikatornya itu yang pertama menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep tersebut. Kemudian yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Kemudian memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Kemudian mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Untuk komunikasi ini menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan ataupun tertulis. Untuk indikator dari komunikasi ini terdiri dari 1. Menghubungkan benda nyata, gambar, atau persamaan ke dalam bentuk matematika. Kemudian mengubah kejadian nyata menjadi bahasa atau simbol matematika. Kemudian mendengarkan, menulis, dan berdiskusi. Yang keempat, membaca hasil diskusi dan membuat pertanyaan yang sesuai. Untuk penalaran matematis, ini adalah penalaran tentang dan dengan objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya tidak dibuktikan sebelumnya. Adapun indikatornya terdiri dari menarik kesimpulan yang logis, memberikan penjelasan dengan model fakta, sifat, dan hubungan. Kemudian memperkirakan jawaban dan proses solusi, lalu menyusun dan mengkaji konjektur dan menyusun argumen yang valid. Yang kedua ada kemampuan tingkat tinggi, di mana kemampuan matematisnya terdiri dari pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, literasi. Untuk pemecahan masalah ini merupakan suatu kegiatan manusia yang mengungkapkan konsep-konsep dan aturan yang telah diperoleh sebelumnya dan tidak sebagai suatu keterampilan generik. Adapun indikatornya terdiri dari menyelidiki dan mengerti isi matematik tersebut, menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah matematika, kemudian mengenal dan merumuskan permasalahan di situasi yang diberikan, kemudian menerapkan prosedur dari model matematika untuk situasi dunia nyata. Selanjutnya ada berpikir kritis. Berpikir kritis ini kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menjelaskan sebuah masalah dengan terfokus kepada proses dan langkah yang diambil secara teliti yang bertanggung jawab. Adapun indikatornya yaitu mengenal masalah, mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan,
mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan, menganalisis data, menarik kesimpulan. Kemudian ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini adalah berpikir yang mengarahkan pada pemerolehan wawasan baru, pendekatan baru, perspektif baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu. Adapun indikatornya ada exploring, inventing, crossing, implementing. Selanjutnya ada literasi. Literasi ini merupakan kemampuan literasi yang sangat penting karena matematis sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, di mana dapat meningkatkan sumber daya manusia dan dapat membantu seseorang untuk memahami peran atau kegunaan matematis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk indikatornya terdiri dari merumuskan masalah nyata dalam pemecahan masalah, kemudian menggunakan matematika dalam pemecahan masalah, lalu menafsirkan solusi dalam pemecahan masalah, kemudian mengevaluasi solusi dalam pemecahan masalah tersebut.